Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi teknologi media pendidikan masa depan. Baik, sebelum kami menyampaikan materi-materi, alangkah lebih baiknya jika kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hafiyah dengan NIM 074 sebagai penyaji pertama sekaligus sebagai moderator. Sulistiana dengan NIM 058 sebagai penyaji kedua, Zairo Rizky Hanifah dengan NIM 048 sebagai penyaji ketiga, dan Dela Lorencia Putri dengan NIM 074 sebagai penyaji keempat. Baik, saya sebagai penyaji pertama akan menyampaikan tentang pendidikan yang berawal dari tradisional ke era digital. Dalam pendidikan berawal dari pendidikan tradisional ke era digital yang sesuai dengan zaman yang semakin maju. Dalam perubahan pendidikan tradisional ke era digital didukung dengan teknologi-teknologi yang digunakan untuk media pembelajaran. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan dilaksanakan dengan 4 pilar. 4 pilar tersebut yaitu ada learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Yang pertama, learning to know, bisa disebut dengan belajar untuk menguasai pengetahuan, yaitu dalam belajar menguasai pengetahuan di era modern ini dapat memanfaatkan atau menggunakan alat teknologi-teknologi yang mendukung. Yang kedua ada learning to do atau belajar untuk mengetahui keterampilan, yaitu dalam belajar mengetahui keterampilan dapat memanfaatkan teknologi-teknologi yang canggih. Yang ketiga, learning to be atau bisa disebut dengan belajar untuk mengembangkan diri. Dalam diri seseorang pasti terdapat perkembangan diri yang dapat diukur atau dapat diketahui dengan menggunakan teknologi. Dan yang terakhir yaitu ada learning to live together, belajar untuk hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, harusnya kita dapat mengetahui cara-cara kita dapat hidup di dalam masyarakat menjadi yang baik. Seperti halnya, kita dapat menggunakan aplikasi Google untuk mencari cara-cara kita untuk hidup bermasyarakat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiana, NIM 058, akan melanjutkan sekolah masa depan. Perubahan arah pendidikan merupakan suatu perubahan pada tingkah laku yang dengan sendirinya memerlukan waktu serta usaha yang ulet atau tekun. Dalam perkembangan sekolah, berubah menjadi lembaga tempat suatu proses ajar antara murid dan guru yang memerlukan tempat serta dukungan yang menggunakan alat bantu. Sedangkan di masa depan, dengan kemajuan teknologi, anak dapat belajar di mana saja dan guru pun dapat menjadi fasilitator dan moderator pembelajaran tanpa menggunakan ruang. Dalam inovasi pembelajaran era digital, mampu mengakses informasi tanpa batas-batas oleh ruang dan waktu. Nah, misalnya yang kita gunakan yang pertama adalah Google Site. Nah, Google Site di sini itu merupakan salah satu produk Google untuk membuat situs yang dirancang bertujuan untuk e-learning, baik guru atau dosen dapat memanfaatkannya sebagai media pembelajaran online. Terus yang kedua yaitu kita bisa menggunakan WhatsApp. WhatsApp ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh guru atau dosen sebagai media pembelajaran seperti pemberian tugas, pengiriman silabus, interaksi, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu adalah TeamViewer. Nah, di sini itu merupakan aplikasi yang digunakan oleh guru sebagai strategi pembelajaran di era digital yang terdapat dukungan dalam belajar berupa video, panggilan suara, chatting, serta juga memungkinkan mentransfer file yang dapat melakukan reboot PC secara remote dan mengkoneksi kembali secara otomatis seperti itu. Yang keempat yaitu remote utilities. Nah, remote utilities di sini itu merupakan salah satu aplikasi yang mendukung dalam dunia pendidikan yang memiliki fungsi dengan menghubungkan dua komputer dengan apa yang mereka lakukan atau yang disebut dengan Internet ID. Yang kelima yaitu Google Drive. Nah, Google Drive di sini itu merupakan aplikasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan cara
Misalnya ya peserta didik itu diberikan bahan tayang berupa video, terus guru atau dosennya itu memberikan topik pembelajaran yang dapat digunakan dalam merekam proses belajar mengajar itu. Nah, dalam proses belajar mengajar yang mengikuti kemajuan zaman, maka evaluasi pembelajaran di era digital memanfaatkan media online atau yang sering itu adalah Google Form. Nah, media ini itu merupakan produk dari Google yang bisa dimanfaatkan untuk membuat suatu ujian atau evaluasi pembelajaran secara online. Dalam kegiatan pembelajaran tidak akan pernah lepas akan proses evaluasi, sehingga guru atau dosen dapat mempermudah dalam melakukan proses evaluasi dalam pembelajaran dengan menggunakan sebuah aplikasi yaitu Google Form ini. Seperti itu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaira Rizky Hanifah dari NIM 3 dari akhir 048 dari kelas 3B akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang sebelumnya, yaitu guru yang profesional. Guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang pendidikan. Guru profesional harus memiliki kompetensi kepribadian yang stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan mulia. Yang terakhir yaitu berwibawa. Kemendikbud 2000 mengidentifikasi tugas utama dari guru. Untuk poin yang pertama, tugas guru sebagai pengajar atau instruksional, di mana guru mempunyai tugas merencanakan program pengajaran yang telah disusun dalam melaksanakan penilaian program akan dilaksanakan. Untuk poin kedua, tugas guru sebagai pendidik atau edukator. Guru mempunyai peran atau tugas dalam mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang menjadi kepribadian sempurna. Untuk yang ketiga, tugas guru sebagai pemimpin atau manajerial merupakan sebuah tugas guru dalam memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait, upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, dan partisipasi guru profesional dalam pendidikan. Untuk poin yang pertama, peran guru sebagai fasilitator, di mana guru mempunyai peran dalam memberikan fasilitas yang memungkinkan kemudahan proses belajar mengajar yang dilakukan dengan peserta didik sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau disebut juga pakem. Untuk poin yang kedua, peran guru sebagai mediator, di mana guru mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran. Selain pengetahuan dan pemahaman, guru juga harus memiliki keterampilan dalam memilih media pembelajaran yang baik dan yang dapat diterima oleh peserta didik. Untuk poin yang ketiga, peran guru sebagai inspirator. Guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar bagi peserta didik, misalnya memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik kepada peserta didik. Untuk poin yang keempat, peran guru sebagai informasi, di mana guru mampu memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk yang kelima, peran guru sebagai motivator, merupakan peran guru dalam mendorong peserta didik agar memiliki semangat dan aktif dalam belajar, sehingga guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik yang bersifat edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial. Untuk yang keenam, peran guru sebagai korektor, merupakan peran guru yang mampu membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, mana nilai negatif dan mana nilai yang positif. Untuk yang terakhir,
Poin ketujuh, peran guru sebagai evaluator. Merupakan peran guru dituntut untuk menjadi seorang penilaian yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek estetik dan intrinsik. Mana? Kok lembat, Mbak? Sekian dari presentasi materi yang saya bawakan. Untuk selanjutnya, next pemateri. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu dampak kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan. Dampak kemajuan teknologi dalam pendidikan terdapat dampak pada dunia pendidikan, yaitu terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif di sini yaitu yang pertama, munculnya media massa, khususnya pada media elektronik yang digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti jaringan internet, lab, dan komputer sekolah. Yang kedua, munculnya metode pembelajaran yang baru, di mana sangat bermanfaat terhadap siswa maupun guru, sehingga mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus digunakan dengan tatap muka, di mana jika dulu dalam belajar mengajar disampaikan dengan cara tatap muka atau secara langsung, namun dengan kemajuan teknologi saat ini membuat guru semakin mudah dalam melakukan proses belajar mengajar tanpa harus bertatap muka, yaitu dengan menggunakan adanya teknologi. Yang keempat, yaitu dalam sistem pembelajaran mempermudah dalam pengolahan data, dan hasil penilaian dapat dilakukan secara mudah dan cepat terselesaikan, di mana jika dulu dalam melakukan suatu data dihitung secara manual dan membutuhkan waktu yang lama, namun sekarang dengan kemajuan iptek atau teknologi mempermudah dengan menggunakan metode teknologi seperti komputer. Adapun dampak negatif dalam kemajuan teknologi pendidikan, yang pertama yaitu e-learning. E-learning di sini dapat menyebabkan pengalihfungsian guru yang menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual, karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan seorang diri atau dapat dilakukan secara individu. Yang kedua, seringnya mengakses internet mengakibatkan kekhawatiran siswa peserta didik menyalahgunakan teknologi ke arah yang negatif, seperti pornografi dan game online. Yang ketiga yaitu peserta didik bisa terkena information overload, yaitu menemukan informasi yang tidak ada habis-habisnya, sehingga waktu yang terbuang sia-sia. Yang keempat yaitu timbulnya tindakan kriminal dalam dunia pendidikan, seperti halnya pencurian dokumen atau aset penting dengan menggunakan media internet. Terima kasih. Alhamdulillah, presentasi kita tentang materi teknologi dan media pendidikan masa depan telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan serta kekeliruan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.